Perbincangan di sosial media mengenai pidato yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua tokoh tersebut menyita perhatian publik dengan substansi dan gaya bicaranya dalam forum internasional ini. Lantas seperti apa sentimen warganet terhadap dua tokoh tersebut? Kita akan bahas sore hari ini bersama Nova Mujahid, analis drone emprit. Selamat sore Mas Nova, apa kabar? Selamat sore Mbak Ayu, kabar baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Nova, ini kalau kita lihat ya secara substansi Trump versus Prabowo sebenarnya cukup kontras dan makin kontras juga karena memang menyampaikan pidatonya ini berurutan begitu. Lantas bagaimana sentimen warganet terhadap pidato dua pemimpin negara ini di PBB kemarin, Mas? Menarik sekali Mbak Ayu, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ternyata disikapi sangat langsung direspon dengan sangat meriah, dengan sangat ramai di media sosial ya. Kalau kita lihat datanya, setidaknya ada 32.000 percakapan tentang Pak Prabowo dalam kurun 24 jam terakhir atau sejak tanggal 23 kemarin ya. Dan itu data menunjukkan lebih dari 798 juta interaksi terkait dengan Pak Prabowo. Dengan tren yang saat ini masih terjaga cukup tinggi pada kisaran 300-an. Nah, kalau kita lihat bagaimana respon publik terhadap Pak Prabowo memang agak berbeda, bukan berbeda apa ya, agak terbelah. Kita lihat ternyata sebagian besar mengapresiasi Pak Prabowo. Lebih dari 53% perbincangan terhadap Pak Prabowo itu sangat positif. Sedangkan hanya 41% sisanya itu memang negatif pada Pak Prabowo. Yang menjadi pendorong percakapan positif dan negatif, yang negatif dulu misalkan adalah pernyataan tentang two-state solution untuk konflik Palestina Israel ini. Lalu publik juga mengkritik Pak Prabowo karena tidak menggunakan kata genosida. Lalu ada aksi Kamisan di New York juga pemborosan anggaran dengan menginap di Aman New York gitu ya. Tetapi yang juga menarik bagi publik adalah karena Pak Prabowo ini kemudian langsung dikontraskan dengan pidatonya langsung dikontraskan dengan pernyataan-pernyataan Trump. Ada tentang Palestina, ada tentang iklim, ada tentang eh, PBB yang dinilai tidak banyak berkontribusi pada perdamaian dunia kayak gitu. Itu langsung dikontras-kontraskan dengan Trump gitu ya. Dan itu yang menjadi pendorong percakapan positif. Jadi Prabowo selain itu juga Prabowo kan dinilai tegas. Itu dengan semangat gitu Pak Prabowo menyampaikan pidatonya dengan gaya yang khas, tegas, berapi-api, bahkan sampai mengetuk-ngetuk meja itu kan yang banyak diapresiasi oleh publik. Tidak mengetuk-ngetuk mejanya saja, tetapi karena pernyataan-pernyataannya yang konsisten mendukung Palestina, siap mengirim pasukan perdamaian. Setelah itu kan dia mendapatkan pujian dari Trump dan Erdogan ketika di belakang gitu ya. Juga publik mengapresiasi betul karena dinilai menjadi pemimpin Indonesia yang masuk ke panggung dunia setelah beberapa tahun absen di panggung dunia. Nah, Oke. ini yang menjadi perbincangan publik Mbak Ayu. Oke, jadi kalau misalkan untuk Presiden Prabowo sendiri lebih banyak tren sentimen yang positifnya, kalau dari Donald Trump-nya seperti apa, Mas Nova? Karena sepertinya kalau saya lihat di sosial media banyak sekali juga netizen Indonesia yang membicarakan tentang Donald Trump. Iya betul. Perbandingan lebih tepatnya ya, Mhm. dibandingkan langsung dengan Pak Prabowo gitu ya. Iya. Kalau membicarakan Trump secara umum, publik Indonesia memang ada yang membicarakan itu, tetapi volumenya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan publik Indonesia yang membicarakan Prabowo dan dibandingkan dengan Oke. Trump. Eh, Pada Trump sendiri, publik Indonesia memang sentimennya tidak terlalu menguntungkan untuk Trump ya. Banyak sekali Hmm. kecaman-kecaman yang disampaikan kepada Trump, terutama tentang sikapnya terhadap Palestina dan Israel, lalu tentang sikap-sikapnya yang meremehkan PBB, juga tentang berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan, pencabutan
dana untuk WHO dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga banyak disampaikan oleh publik. Jadi membandingkan keduanya selain karena langsung gitu ya, pidato mereka langsung gitu, tidak dari Trump langsung Pak Prabowo gitu, tetapi juga karena pesan-pesan yang disampaikan seolah Pak Prabowo dan Trump itu saling merespon gitu, saling menjawab. Jadi itu yang paling banyak disampaikan oleh publik di media sosial Indonesia. Oke, baik. Mas Nova, ini kan Pak Prabowo kemarin menyampaikan pidatonya dengan sangat menggebu-gebu begitu ya. Dari sekitar 19 menit pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, banyak isu yang disampaikan. Tapi dari percakapan netizen, isu apa yang paling menarik perhatian, Mas? Pertama tentu saja tentang two state solution. Itu Oke. yang paling banyak disampaikan dan sekaligus dikritiki juga oleh publik karena dinilai kok menjadi two state solution, bukankah harusnya dukungan penuh kepada Palestina. Dan two state solution itu kan disampaikan di ujung sekali dalam pidato Pak Prabowo. Hmm. Eh, Kata Palestina sendiri diulang berkali-kali dibandingkan dengan kata Israel kayak gitu. Tetapi two state solution itu adalah kritik yang cukup banyak disampaikan publik terkait dengan substansi pidato Pak Prabowo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang juga paling banyak dibicarakan ialah tentang Pak Prabowo yang konsisten mendukung Palestina itu. Itu yang paling banyak disampaikan oleh publik. Eh, Misalkan mau mengirimkan putra-putra bangsa, tidak hanya putra-putra bangsa, tetapi juga akan mendukung secara finansial, mengeluarkan finansial gitu, mengeluarkan anggaran untuk mendukung, menjamin ke perdamaian dunia dan seterusnya. Itu banyak sekali yang diapresiasi oleh publik di Indonesia. Eh, dan tentu saja gaya menyampaikannya dengan berapi-api itu memang khas sekali ya. Itu juga banyak diapresiasi. Meskipun kemudian banyak juga yang meminta berhak Mas Nova? Prabowo ya. Oke, silakan Mas diteruskan. Ya, ini hujan di sini kayaknya internetnya kurang baik. Ya, jadi pujian-pujian dari pemimpin dunia itu juga banyak sekali yang diamplifikasi dan direspon positif oleh publik. Selain itu, publik juga melihat ini kan Pak Prabowo dengan kuat gitu ya, Ya, dinilai sebagai merepresentasikan kenegarawanan dan konsistensi pada kebijakan. oke. Eh, Baik, Mas Nova, kalau kita melihat dari analisis dan juga data Drone Emprit sendiri, ini kan sentimen secara online ini sangat ramai ke Pak Prabowo, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri juga ada yang mengomentari pidato dari Pak Prabowo. Apakah kedepannya ini akan mempengaruhi citra politik Pak Prabowo, baik itu di dalam negeri maupun di kancah internasional, Mas Nova? Ya, saya kira ini akan sangat berpengaruh sekali terlebih karena Pak Prabowo baru-baru saja belakangan ini kan Pak Prabowo menghadapi banyak sekali demonstrasi. Dan itu menjadi perhatian internasional juga. Banyak berita-berita yang negatif terhadap Indonesia juga terhadap Pak Prabowo. Banyak keraguan-keraguan apakah Pak Prabowo akan bisa memberikan keamanan, memberikan banyak sekali eh, berdampak positif pada demokrasi di Indonesia kayak gitu. Dan pidatonya kali ini, pidatonya yang tegas menyampaikan banyak sekali rencana Indonesia ke depan, bagaimana sikapnya pada demokrasi, pada kemanusiaan, lalu juga rencana-rencana terkait dengan pangan Indonesia, energi Indonesia, iklim, mengatasi iklim itu banyak sekali diapresiasi oleh publik-publik di internasional. Selain itu juga Pak Prabowo yang juga mengapresiasi Macron ya, Presiden Oke. Prancis, itu juga mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Jadi saya kira ini akan memperbaiki betul citra Indonesia dan citra Pak Prabowo ke depan.
Oke, baik. Ini sepertinya menjadi salah satu pembentukan citra yang sangat baik dari Presiden Prabowo Subianto. Banyak sekali yang mengapresiasi pidato yang disampaikan pada sidang PBB kemarin. Kita tunggu bagaimana nanti akan ada gebrakan-gebrakan lain dari Presiden Prabowo dan juga dampak-dampaknya seperti apa di sosial media. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Nova Mujahid, analis dari Drone Emprit. Selamat sore, Mas Nova. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat sore.